Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi dan membahas mengenai beberapa integral trigonometri. Jadi, jika yang sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai integral, teknik pengintegralan dengan cara substitusi dan beberapa bentuk-bentuk integral baku. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa bentuk integral trigonometri. Jadi di sini jika kita perhatikan ini adalah beberapa bentuk yang kita tinjau untuk bentuk integral trigonometri. Jadi di sini ada 5. Jadi integral dari sin pangkat n dari x dx dan juga integral cos pangkat n x dx. Kemudian bentuk kedua adalah jika ada perkalian di sini, integral sin pangkat mx dikali dengan cos pangkat n x dx. Bentuk ketiga, keempat, dan kelima seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Nah, jika kalian menemukan kasus seperti ini, maka kita akan menggunakan metode penggabungan dari metode substitusi dan penggunaan identitas dari trigonometri. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas bersama. Jadi kita mulai dari tipe yang pertama dulu. Jadi yang tipe pertama itu integral sin pangkat n x dx, kemudian integral dari cos pangkat n x dx. Nah, ini adalah bentuknya ya. Jadi yang di sini kita akan pertama kita perhatikan kasus. Jadi apabila n-nya ini berbentuk bilangan bulat positif dan ganjil. Ya, itu kita lakukan setelah kita mengeluarkan faktor dari sin x atau cos x. Jadi di sini kita akan menggunakan identitas dari trigonometri. Ini yang harus kalian ingat bahwa identitas trigonometri itu ada sin kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x itu ada sama dengan 1. Jadi ini yang nanti akan kita gunakan untuk penyelesaian bentuk integral tipe yang pertama. Oke, ini adalah contohnya ya. Jadi di sini n-nya itu adalah ganjil, begitu ya, bilangan ganjil. Sini tentukan integral dari sin pangkat 5x dx. Nah, caranya adalah dengan cara kita merubah bentuknya menjadi sin pangkat 4x dikali dengan sin x dx. Nah, setelah ini kita akan menggunakan sifat dari integral, jadi identitas dari trigonometri yang ini. Jadi kalau misalkan kita cari sin kuadratnya, berarti kan ini sin kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang dengan cos kuadrat x. Nah, itu yang kita gunakan di sini. Karena di sini sin pangkat 4, berarti kalau sin pangkat 4-nya berarti kan 1 dikurang cos kuadrat x pangkat 2 dikali dengan sin x. Nah, kalau sudah, yang ini akan kita kuadratkan. Jadi bentuk kuadrat ini itu sama dengan 1 dikurang dengan 2 cos kuadrat x ditambah dengan cos pangkat 4x dikali dengan sin x. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya untuk bentuk yang ini, di sini ada yang ini ya. Oke, kalian perhatikan untuk yang sin x dx, ini bisa kita rubah bentuknya seperti ini. Ya, itu sama dengan, ini kan seperti ini ya, negatif dari sin x dx. Ada negatif di sini karena kalau kita kalikan kan dia akan jadi positif. Kalian boleh menuliskannya seperti ini atau yang dari sini ke sini itu juga bisa kita tuliskan dalam bentuk D, ini adalah cos x seperti ini, itu juga sama. Jadi ini si U-nya. Ini jadi ini U DU-nya. Ya. Ini akan bentuknya sama. Nah, ini tinggal kita integralkan satu-satu, integralkan fungsi yang di dalam kurung. Jadi integral 1 D cos X terhadap cos X itu akan jadi negatif cos X. Kemudian yang ini 2/3, karena yang ini jadi U-nya, jadi ini tuh kan sama dengan U pangkat 3. Turunannya kan jadi, integralnya itu akan jadi 2/3 cos pangkat 3x dikurang dengan sama ini juga U pangkat 4, turunannya kan 1/5 cos pangkat 5x ditambah dengan C.
Oke, ini untuk yang bentuknya N-nya adalah bilangan ganjil. Nah, sekarang kita akan ke contoh 2. Contoh 2 ini N-nya itu merupakan bilangan genap. Nah, contohnya adalah tentukan integral dari sin kuadrat X dan cos pangkat 4X dx. Kita cari satu-satu dulu, kita cari integral dari sin kuadrat X. Nah, yang ini kita akan menggunakan identitas setengah sudut. Ini ada ya. Oke, perhatikan di sini. Jadi ini adalah yang akan kita gunakan. Oke, di sini ada identitas dari Pitagoras, kemudian ini adalah identitas dari setengah sudut. Nah, yang kita akan gunakan karena tadi soalnya adalah sin kuadrat X, yang kita gunakan adalah yang ini. Dia bentuknya akan menjadi 1 dikurang dengan cos 2X per 2. Nah, jadi yang di bagian bawah, yang ini kita akan rubah bentuknya yang sin kuadrat X seperti yang tadi, maka dia akan menjadi seperti ini. Kalau sudah, ini itu kan kita bisa menuliskan yang ini itu sama dengan integral dari setengah dx. Yang ini sendiri itu sama dengan dikurang dengan setengah integral dari cos 2x dx. Nah, bentuk yang ini, setengahnya kan kita bisa bawa keluar ya, yang ini. Nah, ini akan menjadi misalnya tinggal integral dari dx. Nah, kemudian yang ini akan menjadi cos seperempat integral cos 2x kali dengan 2 dx. Kenapa ini bisa seperti ini? Ini kenapa bisa jadi seperempat? Jadi ingat ya, di sini cos 2x-nya kita mau merubah bentuknya, maka ini itu akan jadi setengah integral dari cos 2x. Nah, ini kan kita akan rubah bentuknya jadi 2 dx ya. Ini jadi 2 dx. 2 dx itu supaya di sini ada 2, jadi di sini itu kan ada setengahnya lagi. Jadi ini karena di sini kan dia 2 dx, maka di sini ada setengahnya supaya nanti bentuk ini akan sama dengan bentuk yang di dalamnya. Nah, setengah kali setengah itu sama dengan seperempat, maka yang ini dia nanti bentuknya akan sama 2x 2 dx. Ini kali ya. Nah, seperti ini. Nah, jika seperti ini, kalau dia sudah, nah ini itu misalkan yang kita misalkan jadi U-nya itu adalah 2x, maka ini kan jadinya integral cos U du gitu ya. Kan 2x ini 2 dx turunannya. Jadi lebih mudah untuk kita mengintegralkan. Integralnya dari cos U du itu sama dengan sin U. Nah, jadinya nanti di sini integralnya dari dx itu sendiri adalah setengah x dikurang dengan seperempat dari integralnya yang ini itu adalah sin 2x plus c. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk integral cos pangkat 4x dx. Nah, ini sama seperti tadi, kita juga akan menggunakan identitas setengah sudut, di mana tadi identitas setengah sudut itu kan cos kuadrat X itu sama dengan 1 ditambah dengan cos 2X per 2. Nah, ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Karena di sini pangkatnya 4, maka nanti di sini yang ini dikuadratkan. Sama juga sama juga caranya, ini nanti dikeluarkan, sederhanakan, ini kan nanti akan jadi setengahnya kita bisa bawa keluar ya. Setengah dibawa keluar tapi dikuadratkan. Nah, ini akan jadi 1 plus cos 2x kuadrat. Nanti hasil yang ini itu akan sama dengan ini. 1 plus 2 cos 2x plus cos kuadrat 2x dx. Kalau sudah, kita bisa gunakan linearitasnya, jadi kita satu-satu kita integralkan. Jadi ini itu nanti akan jadi seperti ini. Dan yang ini akan jadi cos 2x dikali dengan 2 dx. Yang cos kuadrat ini, yang cos kuadrat 2x, itu kita rubah bentuknya menjadi 1 plus cos 4x. Yang kita akan menggunakan sifat yang cos kuadrat, yang sifat dari cos kuadrat x ya. Jadi itu ada yang di atas tadi,
Nah, kita akan menggunakan nanti sifat-sifat itu. Sehingga nanti di sini kita akan peroleh nilainya untuk yang cos kuadrat 2x itu dia sama dengan 1 plus cos 4x. Nah, ini tuh bentuknya sama dengan 1 plus cos 2x. Nah, kalau sudah ini tinggal diintegralkan saja. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, yang ini juga sudah sama. Nah, kalau sudah tinggal dilihat berapa hasilnya. Integral dari cos 2x dikali dengan 2dx itu sama dengan, ini bentuk integralnya adalah sin 2x. Sedangkan yang ini itu sendiri sama dengan sin 4x. Nah, ini adalah contoh untuk yang bentuk integral trigonometri yang jenis pertama atau tipe pertama. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang tipe kedua. Jadi untuk yang di tipe kedua itu bentuknya integral sin pangkat m x dikali dengan cos pangkat n x dx. Ini adalah bentuk keduanya. Jadi nanti di sini jika salah satu pangkatnya M ataupun N itu adalah bilangan bulat positif ganjil. Sedangkan eksponennya di sini ya, sedangkan eksponennya itu dia akan berupa bilangan yang sembarang. Caranya adalah nantinya kita akan memfaktorkan sin X atau cos X. Nah, setelah itu kita akan menggunakan kembali identitas dari trigonometri, yaitu sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Untuk lebih mudahnya kita ke contoh soal. Oke, di sini ada contohnya ya. Contoh 3, jadi di sini untuk M ataupun N itu ganjil. Ini ditentukan integral sin pangkat 3x dikali dengan cos pangkat negatif 4x dx. Oke, kalau dia seperti ini bagaimana cara kita menyelesaikannya? Caranya adalah yang sin pangkat 3x ini kita rubah bentuknya, kita pecah dulu. Ini jadi sin pangkat 2x dikali dengan sin x. Nah, yang sin kuadrat x itu kita gunakan identitas trigonometri. Dia ini sama dengan 1 dikurang dengan cos kuadrat x. Nah, yang ini nanti dia akan bentuknya seperti ini. Kemudian yang cos pangkat 4x akan jadi seperti ini. Nah, yang terakhirnya adalah dikali dengan sin x. Oke, maka dia akan membentuk persamaan seperti yang di ini ya, seperti yang saya berikan tanda merah. Nah, selanjutnya ini tinggal dikali silang aja, dikalikan, maka dia akan bentuknya seperti ini. Cos pangkat negatif 4x dikurang dengan cos pangkat negatif 2x dikali dengan negatif sin x. Nah, kenapa di sini ada negatif ini untuk lebih memudahkan. Jadi kita keluarkan juga ada negatif lagi di depan supaya negatif-negatif ini bentuknya akan sama dengan yang di atasnya ya, karena negatif kan positif ya. Jadi bentuknya nanti akan sama dengan bentuk yang di atasnya. Nah, kalau sudah ini tinggal diintegralkan saja. Ini jika diintegralkan maka dia bentuknya akan menjadi seperti ini, yaitu cos x pangkat negatif 3 per negatif 3 dikurang dengan cos x pangkat negatif 1 per 1. Jadi di sini itu kayak kita mengintegralkan yang integral dari u pangkat n du. Jadi di sini yang menjadi u-nya itu adalah cos x-nya. Yang n-nya itu di sini adalah negatif 4 dan negatif 2. du-nya itu adalah turunan dari U-nya. Kan DU-nya itu turunannya dari cos negatif sin X ya. Nah, jadi seperti itu. Ini itu udah bentuknya, kalau kita rubah ke bentuknya yang U, ini tuh sama dengan negatif integral dari U pangkat negatif 4 dikurang dengan, bukan cos U. Ini akan menjadi U pangkat negatif 2 DU.
Nah, seperti itu ya. Plus C. Nah, selanjutnya ini kenapa bisa menjadi seperti ini nih kalau diuraikan? Kan kalau dia itu cos X pangkat negatif 3, berarti ini sama dengan 1/3 dikali dengan cos X. Ini pangkat negatif 3 ya. Pangkat 3. Ini saya hanya ambil yang satu bagiannya ya. Jadi kalau bagian ini itu kan sama dengan ini. Nah, 1/4 dari cos itu sendiri sama dengan sekan. Makanya ini itu akan, di sini ada negatif 3. Makanya ini itu akan menjadi 1/3 dikali dengan sekan pangkat 3x. Sekan ini karena 1/cos sama dengan sekan. Begitu pula dengan yang sebelahnya, yang ini. Untuk ini silakan kalian uraikan sendiri saja ya. Oke, nah selanjutnya adalah contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini, jika yang tadi salah satunya M atau N-nya yang ganjil, nah sekarang kedua-duanya genap. Jadi untuk M dan N-nya itu dia genap. Contohnya adalah tentukan integral dari sin kuadrat X dikali dengan cos pangkat 4X dx. Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita akan menggunakan bentuk dari identitas setengah sudut. Yang sebelumnya sudah tadi kita bahas. Jadi yang sin kuadrat X itu bentuknya akan seperti ini. 1 dikurang cos 2X per 2. Kemudian yang cos pangkat 4X itu bentuknya sama dengan 1 plus cos 2X per 2, ini dikuadratkan. Ya, ini integralnya, jadi ini tinggal diintegralkan saja. Ini diuraikan. Jadi yang ini itu nanti akan menjadi 1/2, 1 dikurang dengan cos 2X. Yang ini karena dia dikuadratkan, maka setengahnya juga dikuadratkan, ini akan jadi 1/4, 1 ditambah dengan cos 2X kuadrat. Ini kita kalikan dengan ini, setengah dikalikan dengan 1/4 itu akan jadi 1/8, sedangkan untuk yang lainnya silahkan dikalikan. Jika ini dikalikan, maka jika kita uraikan akan menjadi seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya ini tinggal diuraikan saja. Nah, ini bentuk yang cos kuadrat 2X. Yang cos kuadrat 2X itu nanti kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang cos pangkat 3 dari 2X, ini kita pecah menjadi cos kuadrat 2X dikali dengan cos 2X. Yang ini sendiri itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat 2X, cos 2X-nya kita tetap tuliskan ya. Nah, jadinya nanti seperti ini. Kalau sudah tinggal diuraikan aja. Integralkan dia 1/1, maka nanti akan diperoleh hasilnya adalah 1/8 dikali dengan 1/2X dikurang dengan 1/8 sin 4X ditambah 1/6 sin pangkat 3 dari 2X plus C. Oke, untuk yang selanjutnya adalah tadi yang kita baru bahas, baru 2 tipe. Masih ada 3 tipe lagi atau 3 jenis lagi. Jadi yang jenis ke-3, 4, dan 5. Untuk ketiga jenisnya akan saya bahas di video yang selanjutnya. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.